semuanya, selamat wayah kieu ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Ahli Pedang Keluarga Tang. Kita masuk di part 9. Di awal video ini, di dalam keluarga Tang ada keadaan di tubuh legendaris yang melampaui body of invulnerability. Kebal terhadap semua racun dan bisa membunuh puluhan orang hanya dengan napas atau setetes darah saja. Tubuh legendaris itu disebut dengan ranah para poisoner. Kini, Tang Yungyong tak bisa memikirkan alasan lain selain Yungyong merupakan poisoner yang pernah ia dengar dari kakeknya. Namun baru saja Yungyong menyadari hal itu, Yungyong menguatkan genggaman tangannya sembari mengatakan, "Kau tidak berharap untuk mengambil nyawaku dengan niat membunuhmu kan? Aku ini bukan orang yang sabar tahu." Tentu saja, genggamannya yang begitu kuat membuat Yungyong tak bisa bernapas hingga akhirnya tubuhnya pun terkulai lemas kehilangan nyawanya. Meskipun begitu, Yungyong yang merasakan adanya perbedaan antara tubuhnya hanya terdiam berpikir, energi dari Poison Ripening Madness berubah. 10 racun keluarga Tang, seolah-olah kau sudah menguasai bela diri Yin dan juga Yang sekaligus. Kalau di dalamnya mengandung kekuatan matahari terik, apa rasanya akan begini? Berkat bantuanmu, aku mendapatkan sesuatu yang bagus. Dengan pikiran seperti itu, Yungyong pun melangkah pergi dari sana. Namun, baru beberapa langkah ia berjalan. Ia dibuat terkejut ketika melihat matahari di tengah malam. Ditambah lagi, formasinya berubah terus yang membuatnya bertanya-tanya, apakah formasinya dimatikan karena kompetisinya sudah selesai. Melihat keanehan itu, Yungyong pun menajamkan inderanya sembari berpikir, itu tidak benar. Banyak kehadiran asing yang muncul bersamaan. 200, tidak, lebih dari 300. Melihat jumlahnya, sesuatu yang aneh akan terjadi pada keluarga kita. Keluarga Jaegal tidak mungkin melewati kelompok sebesar itu. Kalau mereka sengaja mengundang kelompok besar itu dalam formasi, apakah mereka merencanakan pembantaian? Ya, mendapat latihan yang mendatangiku adalah suatu keberuntungan. Dalam dengan Gu Poison, bertahan hidup hanya untuk satu orang saja. Kita beralih pada pendekar Wonjin yang nampak terkejut ketika Pak Changxin memberitahunya jika ada penyusup yang memasuki formasi pertandingan Gu Poison. Apa? Apa yang kau katakan? Penyusup? Bagaimana bisa? Apa kau sudah tahu siapa itu? Berapa besar kekuatan mereka? Pak Changxin yang berpura-pura panik pun membalas, sepertinya ada mata-mata di sini. Itu ada sekitar 300 orang prajurit lebih. Pemimpin mereka itu Ma Qinhu, ketua sekte Dark Moon Sword. Mendengar hal itu, pendekar Wonjin terdiam berpikir, Dark Moon Sword? Kenapa mereka yang seharusnya ada di Sichuan pergi ke sini? Bagaimana bisa mereka menemukan tempat ini yang seharusnya tersembunyi oleh formasi Seven Locks Phantom Dome? Dengan pikiran seperti itu, pendekar Wonjin bertanya, bukankah kita seharusnya menghentikan mereka? Kenapa Anda ragu, Master Jaegal? Pak Changxin menjelaskan, itu, aku tidak menyiapkan antisipasi untuk kejadian seperti ini. Mereka masuk ke dunia batin dari formasi, tempat di mana pertandingan Gu Poison dilaksanakan. Seperti yang kau tahu, tidak mungkin bagi kita menunggu hal itu. Jadi, kita tidak punya pilihan lain selain menyerahkan hal itu kepada anak-anak yang sedang berkompetisi. Kita hanya bisa berharap bahwa mereka bisa melalui hal ini dengan baik. Kita beralih kembali pada formasi pertandingan Gu Poison, di mana Ma Qinhu dan pasukannya telah menemukan mayat putranya. Tentu saja, hal itu membuat Ma Qinhu tak bisa menahan emosinya. Meskipun begitu, Jung Yun Song di belakangnya mengatakan, sepertinya tujuan kita benar. Melihat dari lukanya, sepertinya dia terkena oleh jarum racun. Ada sedikit tanda perlawanan di sekitar. Sepertinya dia dikalahkan secara sepihak. Apa Anda baik-baik saja, Ketua Ma? Mendengar hal itu, dendam yang dirasakannya pun semakin besar karena putranya tak bisa mati sebagai seorang warrior. Seketika itu juga Ma Qinhu berteriak, semuanya dengar, carilah dan temukan seluruh tikus keluarga Tang. Pasti ada di antara mereka yang bersembunyi dan mengetahui keberadaan kita. Laporan secepatnya dan saat kalian menemukan mereka, pastikan semuanya tidak akan ada yang mengursi marga Tang yang hidup di Gangdong. Saat kemudian, setelah pasukannya menyebar menjadi beberapa grup kecil, seorang junior dari salah satu grup di sana yang merasa aneh dengan tingkah ketua sektenya bertanya pada seniornya, Senior, bukankah ketua kita seperti tampak aneh hari ini?" Seniornya membalas,
Benar, umumnya dia langsung menunjukkan niat membunuhnya. Sepertinya mayat yang kita temukan tadi, mungkin itu mata-mata yang ketua kirim. Juniornya menimpali. Satu-satunya luka luar di mayat itu ada di lehernya. Meskipun terkena racun, siapa sangka dia akan mati dengan satu serangan. Mendengar hal itu, seniornya mengatakan, itulah alasannya keluarga Tang ditakuti. Terlepas dari kekuatan martial art mereka, target mereka adalah kehidupan itu sendiri. Hati-hatilah terhadap senjata tersembunyi jika kau bertemu dengan mereka. Dengan penuh semangat, juniornya membalas, siap, aku akan mengingatnya. Namun, tepat setelah mengatakan itu, junior tersebut tiba-tiba jatuh ambruk, yang tentu membuat senior dan rekan-rekannya terperanjat. Ditambah lagi, seniornya bisa melihat jika juniornya terbunuh oleh jarum beracun yang menancap tepat di belakang lehernya. Seketika itu juga, seniornya berteriak, kita disergap, semuanya bersiaplah. Namun, meskipun mereka semua sudah bersiaga, mereka semua tak bisa berkutik dengan jarum beracun yang menghujani mereka. Lalu, bersamaan dengan mereka semua yang terjatuh ambruk kehilangan nyawanya, Yumyong yang menyerang mereka dari belakang tersenyum berpikir, teknik single palm blazing poison. Teknik ini sangat luar biasa kan? Kau bisa menjadi pemburu jika punya racun yang cukup saat melawan prajurit biasa. Dan berkat teknik stream, aku tidak menghabiskan energi internal untuk menembakkan jarum beracunnya. Ini adalah kombinasi yang sempurna. Sekarang, apa sudah saatnya melihat mereka yang pergi ke timur? Setelah berpikir seperti itu, Yumyong pun mengambil kembali semua jarum beracunnya menggunakan teknik miliknya. Lalu ia pun berjalan pergi menyambut anggota lainnya. Saat kemudian, kematian mereka pun dilaporkan oleh anggota lainnya kepada Ma Qinhu yang menunggu bersama dengan Jun Yongsong dan beberapa anggota elit lainnya. Tim pengintai telah mati, Tuan. Tidak ada luka berat, tapi ada tanda-tanda mereka diserang oleh sesuatu seperti jarum beracun. Luka mereka hampir sama seperti luka yang kita lihat pada mayat pertama tadi. Bisa dipastikan, metode yang digunakan itu sama. Tentu saja, hal itu membuat Ma Qinhu terkejut. Ditambah lagi, laporan kematian juga datang dari sisi barat dan timur, yang buatnya tak bisa lagi berdiam diri di sana. Ma Qinhu pun bertanya, apa semua ini pasukan yang tersisa? Jung Yunsong dari dekatnya membalas, sudah lebih dari 1 jam sejak pencarian ini dimulai, tetapi hampir 100 orang dikalahkan dengan metode yang sama. Ini mungkin perbuatan dari satu orang saja. Seketika itu juga, Ma Qinhu terperanyat berpikir, tentu saja, jika ada banyak orang yang mampu melakukan metode seperti ini, situasinya akan menjadi lebih mengerikan. Dia bukan seorang yang biasa saja, mungkin seorang master dari keluarga Tang ikut campur. Artinya, kami ini sedang diburu. Dengan pikiran seperti itu, Ma Qinhu mengatakan, Jung Yunsong, kusudahkan komando kepadamu. Karena seorang menggunakan teknik lemparan seperti hantu, aku sendiri yang akan bersiap untuk menyergapnya. Aku tidak bisa kehilangan banyak murid lagi, jadi aku percayakan ini kepadamu. Dengan begitu, Jung Yongsong pun memimpin pasukan yang tersisa, di mana mereka menyisir daerah di sana bersama-sama. Sembari terus melangkah dan memperhatikan sekitarnya, Jung Yongsong yang berjalan paling depan berpikir, tidak ada tanda-tanda kehidupan, ini sangat sunyi. Jika melihat mataharinya, malam mungkin akan datang dalam 1 jam atau 2 jam. Jika kami tidak menemukan pelakunya sampai saat itu, kami mungkin akan mati. Kami hanya mendapat kerugian. Sebaiknya kami kembali dan berkumpul sebelum kerugiannya membesar. Dengan pikiran seperti itu, Jung Yunsong mengatakan, semuanya, kita akan meninggalkan tempat ini dalam 1 jam. Ya. Namun, sebelum Jung Yunsong menyelesaikan kalimatnya, ia dikejutkan ketika ada seorang yang menyalahnya. Siapa yang memutuskan itu? Seketika itu juga, mereka semua mendongak ke dahan pohon di depan mereka, di mana Yumyong terduduk di sana melanjutkan. Aku tidak akan membiarkan kalian pergi begitu saja loh. Tentu saja, kehadiran Yumyong di sana membuat Jung Yunsong terkejut, karena ia sama sekali tidak merasakan apapun. Namun, belum sempat ia memerintahkan untuk menghindar, para anggota yang mengikutinya telah lebih dulu dihujani jarum beracun, yang sontak membuatnya terbengong, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Di saat Jung Yunsong terbengong begitu, Yumyong datang menghampirinya bertanya, apa kau pemimpinnya? Seketika itu juga, Jung Yunsong berbalik berpikir, astaga, aku sangat waspada. Tetapi, aku tak merasakan dia turun. Pemuda ini pasti pelakunya. Akar masalah dari semua ini, dia tak tampak seperti Old Master.
Tapi kenapa? Apa? Apa ini? Dia mengambil kembali jarumnya tanpa menyentuhnya. Mungkinkah ini void absorption? Tidak, ini tidak mungkin. Karena void absorption hanya bisa dicapai oleh High Master yang telah mencapai penjarahan. Karena dia tidak menyerang lagi, tapi malah mengambilnya. Itu berarti itu adalah teknik yang mengkonsumsi banyak energi internal. Siapa sangka dia berani maju, alih-alih menyergap seperti tadi. Sungguh sombong sekali. Dengan pikiran seperti itu, Jung Yun Song mengatakan, "Wah, sepertinya anak muda ini telah mencapai ranah yang luar biasa. Aku tidak pernah melihat orang sepertimu di keluarga Gata." Sembari menyimpan jarum beracunnya, Yum Yong membalas, "Entah kau mengetahuiku atau tidak, itu tidak penting bukan? Karena orang yang akan mati hari ini tidak perlu mengetahui namaku." Tentu saja, perkataan Yum Yong membuat Jung Yun Song naik darah, yang membuatnya langsung bersiap dengan tekniknya sembari membalas, "Apa? Sepertinya anak muda ini sangat ingin mati. Jika itu keinginanmu, aku akan mengabulkannya." Tepat setelah mengatakan itu, Jung Yun Song pun melompat menerjang dari depan. Namun, alih-alih menghindarinya, Yum Yong malah mengadukannya dengan telapak tangannya, yang membuat Jung Yun Song terperanjat, di mana ia tak menyangka jika pemuda di depannya bisa menahan kekuatan penuhnya. Namun di tengah ketakutannya, Yum Yong tersenyum mengatakan, "Kau belum mengeluarkan seluruh kekuatanmu kan? Kuberi kau waktu, jadi tunjukkanlah seluruh kekuatanmu." Tentu saja, perkataan yang begitu meremehkan dirinya membuat Jung Yun Song terdiam membatu. Karena setelah sekte Spear, salah satu dari 9 sekte, jatuh ke tangan aliansi Black Death, Jung Yun Song dengan sukarela masuk ke dalam aliansi. Kemudian, pada hari itu juga, ia mengikuti takdir dan bertemu pemimpin aliansi. Keahliannya, teknik fact-checking staff pun disempurnakan oleh pemimpin aliansinya, dan diganti namanya menjadi teknik Heavenly Quake Fall. Tetapi, teknik yang dianugerahi oleh pemimpin aliansi bisa dikalahkan oleh anak muda di depannya dengan ekspresinya yang begitu tenang. Yum Yong sendiri saat itu berpikir, Fire Dragon's Venom, salah satu racun mematikan yang mengandung napas Fire Dragon. Jika seseorang bisa mengendalikan racun ini dengan Madness of Venomous Aura, Sword Ki yang dipenuhi dengan niat memotong apapun yang dikenal sebagai Sword Force. Sedangkan Venom Ki yang dipenuhi dengan niat untuk menyerap semua hal disebut Venomous Force. Tepat setelah berpikir seperti itu, Yum Yong yang mengerti prinsipnya berhasil menggunakan teknik Burning Glass, di mana ia mengeluarkan energi yang begitu besar, hingga teknik Heavenly Quake Fall milik Jung Yun Song hancur seketika. Bahkan tubuhnya pun ikut terbakar sampai menjadi debu. Kemudian, melihat efeknya yang seperti itu, Yum Yong pun menyebutnya dengan Fairy Venom Force, karena itu merupakan Venom Ki yang dipenuhi dengan panas. Lalu, sembari melihat ke arah pasukan yang baru datang yang dipimpin oleh Mak Hin Hu, Yum Yong mengatakan, "Jadi, siapa yang akan ingin menjadi abu selanjutnya? Karena aku tak berani untuk mengampuni nyawa kalian, akan lebih nyaman untuk mati terlebih dahulu." Tentu saja, melihat apa yang terjadi pada Jung Yun Song, mereka semua pun tak mampu mengatakan sepatah kata pun. Namun di tengah keheningan itu, Mak Hin Hu yang tak bisa menahan amarahnya melangkah maju membalas, "Jadi kau, murid, penjaga formasi ini, dan orang yang membunuh si bungsu, abumu tidak akan tersisa di Gangdong ataupun dimanapun di dunia ini. Semuanya untuk permahi Charyun dan kepung dia. Waspadalah terhadap racun dan hidden weaponnya. Fokus untuk menguras kekuatannya agar kematian mereka tidak sia-sia. Kau harus binasa." Tentu saja, apa yang dilakukannya merupakan pertaruhan besar, karena hal itu bisa mengorbankan banyak sekali murid dan juga rekan-rekannya. Tetapi, mengabaikan kematian putra bungsunya terasa sangat menyakitkan baginya. Lalu, melihat mereka semua yang mengepungnya dari berbagai arah, alih-alih ketakutan, Yum Yong malah tersenyum berpikir, "Formasi Charyun ya, ini mengingatkanku pada saat latihan. Dulu, aku menunjukkan Whirling Coast Dance. Sepertinya, aku harus mencoba sesuatu yang berbeda kali ini." Video ini pun diakhiri dengan pikiran seperti itu, Yum Yong pun menggunakan teknik untuk menghilangkan keberadaannya, yang membuat mereka semua terkejut panik. Dia menghilang. Hati-hati, kemana dia pergi?